Apa kabar para pemirsa? Saya Tona Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Untuk berita pertama, mari bersama kita ikuti perkembangan pandemi COVID-19. 28 Juli di Taiwan mencatat 23.822 kasus lokal dan 62 kasus meninggal. Kondisi kasus lokal perlahan mereda, namun karena prokes di Australia diperlonggar, menyebabkan pandemi kembali menghangat. Asosiasi Penyakit Menular Jepang memberitakan bahwa perjangkitan flu musiman dan COVID-19 akan bersamaan terjadi di musim gugur dan dingin mendatang. Kasus lokal perlahan mereda, namun ada sebagian negara melaporkan peningkatan kasus flu musiman. Asosiasi Penyakit Menular Jepang mengingatkan jika perjangkitan flu musiman dan COVID-19 akan terjadi bersamaan di saat musim gugur tiba. Disarankan bagi lansia, anak, dan pasien kronis dapat melakukan vaksinasi. 专家对流感的担心就是所谓的免疫负债啊，那当然就是说我们如果说25%的话，一个是包含是老人嘛，那另外一个就是我们的小朋友脆弱族群或者说所需要施打疫苗的族群来赶快做积极的接种就不会是潜在的威胁。 Selain itu, ada seorang pekerja kapal di Kaohsiung yang didiagnosis BA5 dan tidak diketahui asal penyebabnya. Hingga kini total ada 16 orang dan 2 anaknya juga positif. Menjadi kasus klaster pertama keluarga di dalam negeri. Publik mengkhawatirkan varian BA4 dan BA5 akan menjadi tren paling cepat pertengahan Agustus, di mana penambahan harian bisa mencapai lebih dari 30.000 orang. Negosiasi antara buruh dan perusahaan TRA gagal membuahkan hasil. Pihak serikat buruh hendak melakukan aksi mogok kerja pada saat hari liburan, festival bulan, dan juga hari nasional. Selain itu, selama 2 hari terjadi insiden berturut pada kereta. 27 Juli di stasiun Yilan, seorang masinis ditabrak kereta kargo dan tewas. Sementara 28 Juli terjadi kereta yang keluar dari rel di jalur Sinchuing dan Kaohsiung. Kereta yang lama dinantikan selama setengah jam oleh warga Kaohsiung terlihat perlahan memasuki stasiun. 28 Juli pukul 3 dini hari, kereta yang berjalan di atas rel yang baru saja dilas terlalu berat, menyebabkan rel retak dan kereta tergelincir keluar jalur saat belok. TRA segera melakukan perbaikan hingga pagi pukul 10.30 yang mengakibatkan terlambatnya perjalanan setiap kereta rata-rata 8 menit. Tragedi kecelakaan TRA tidak hanya satu. 27 Juli malam pukul 8, seorang masinis di stasiun Yilan saat hendak menyerahkan tugas kepada masinis lain bermarga Wu ketika menyeberang rel, kebetulan ada kereta kargo yang melintas dan tabrakan terjadi. Sang masinis tewas di lokasi. 7557次交接班司机员从第二月台北边跨越轨道抑制4股道交接班不慎遭进站之7556次货物列车撞击。 Selain itu, 27 Juli digelar negosiasi kelima antara pekerja dan perusahaan TRA yang hendak melakukan korporatisasi. Namun perdebatan selama 1 jam tidak membuahkan hasil. Pihak serikat buruh mengundurkan diri dan melayangkan surat kepada MOL untuk mengajukan mediasi musyawarah. Selain itu juga mengumumkan rencana mogok kerja di hari libur festival bulan dan hari nasional, bahkan mogok total pada saat pemilu 9-in-1. Bagi pekerja migran ataupun imigran baru saat mengendarai motor, hendaknya berhati-hati. Jangan sampai masuk ke jalan tol. Bulan ini ada seorang imigran baru asal Vietnam yang mengendarai motor di Jalan Nasional nomor 1 menuju utara. Saat dikejar oleh polisi, berhasil melarikan diri di Taichung, namun kepolisian dengan cepat berhasil menangkapnya. Selain diusung ke pengadilan bidang kriminal publik, juga diganjar dengan denda maksimal $60.000 Taiwan. Perempuan pengendara motor balapan di Jalan Nasional. 4 mobil polisi menyelinap kiri dan kanan guna memblokir, namun tidak ditanggapi olehnya. Polisi menjelaskan sang pengendara adalah imigran baru asal Vietnam yang tinggal di Yuen Linh. 13 Juli sore mengendarai motor di Jalan Nasional nomor 1 dari Changhua menuju ke utara. Mobil dinas polisi mulai mengejar dari lajur utara seksi 218 km. Namun ia berhasil lolos melarikan diri, namun sempat mengambil jalur yang berlawanan arah. Perempuan bermarga W turun dari jalan tol dari lintas daya Taichung usai mengebut sepanjang 43 km. Malam itu juga polisi menemukannya dan setelah diinterogasi, ia didakwa dengan pelanggaran kriminal keamanan publik dan diusung ke pengadilan Changhua atas tuntutan pelanggaran lalu lintas, menyelinap di jalan, tidak bekerja sama saat interogasi, didenda minimal $29.000 Taiwan dan maksimal $65.000 Taiwan, dan penghentian SIM serta STNK selama 6 bulan. Polisi mengimbau pengendara motor untuk tidak memasuki jalan nasional karena melanggar peraturan kriminal dan akan dikenakan denda. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan glacier di Pegunungan Alpen. Kita susul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.